Shalom, saya Melisa Kobis dengan NIM 22020232, kelas B semester 3 program studi Pastoral Konseling Fakultas Teologi, Institut Agama Kristen Negeri Manado, dalam pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Gereja dengan dosen pengampu Mniar Junaidi J. Lempoy Magister Teologi. Saya akan memaparkan materi terkait dengan perkembangan gereja dalam konteks Helenisme. Adapun faktor-faktor pendukung perkembangan gereja dalam dunia Helenisme atau pengaruh kebudayaan Yunani Romawi. Yang pertama, sentralisasi atau pemusatan kekuasaan. Nah, teman-teman penaklukan daerah lain menjadi bagian wilayah kekuasaan seperti Alexander Agung pada 336 sampai dengan 323 sebelum Masehi. Kerajaan Makedonia, Yunani menguasai Yunani, Asia Kecil atau Turki, Palestina, Syria, Persia, Mesir, dan memasuki India. Kemudian Kekaisaran Romawi berhasil menaklukkan wilayah yang dikuasai kerajaan Yunani. Pada waktu jajahan kebudayaan Yunani telah mempengaruhi wilayah Asia Barat seperti Palestina, Asia, Syria. Dalam bahasa gereja tetap bahasa Syria atau Aram. Asia Kecil dan Antioquia yang nanti menjadi pusat perjanjian lama menjangkau daerah-daerah kafir di wilayah Romawi dan Persia. Dan yang kedua bisa teman-teman lihat dalam slide, kesatuan kebudayaan. Artinya di sini dalam perkembangan awal kekristenan, bahasa pergaulan atau bahasa sehari-hari yang digunakan adalah bahasa Yunani, dan kitab perjanjian baru ditulis dalam suatu varian bahasa Yunani yang disebut dengan koine. Dan penggunaan bahasa ini membantu menyatukan komunikasi di antara para pengikut agama Kristen pada waktu itu. Dan yang ketiga, perdagangan dan penyebaran Injil di Kekaisaran Romawi. Artinya, teman-teman, dalam masa Kekaisaran Romawi, kegiatan perdagangan dan lalu lintas yang aktif memberikan kesempatan bagi rasul-rasul dan orang-orang Kristen untuk menyebarkan ajaran Injil ke berbagai wilayah. Nah, dengan jalur perdagangan yang terhubung, pesan Kristen dapat mencapai banyak orang di berbagai bagian Kekaisaran Romawi, dan hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam penyebaran agama Kristen pada masa itu. Dan penjelasan terkait bagian yang keempat di situ, pada masa Pax Romana yang artinya perdamaian Romawi, Roma menjamin keamanan di wilayah kekaisarannya dan mereka menyediakan prajurit untuk melindungi penduduk. Meskipun masih ada tantangan, jaminan keamanan ini memberikan kesempatan bagi penyebaran Injil karena orang merasa lebih aman untuk menyebarkan ajaran agama mereka. Dan yang kelima, agama Yahudi di perantauan sebagai pelindung agama Kristen. Teman-teman, di sini artinya pada awalnya agama Kristen dianggap sebagai bagian dari agama Yahudi di tempat-tempat jauh dari tanah airnya. Namun, seiring bertambahnya pengikut Kristus, timbul tekanan dan penganiayaan dari pihak Yahudi. Dan akibatnya, pada tahun 70 Masehi, terjadi pemisahan antara orang Kristen dan agama Yahudi. Dan ini disebabkan oleh perkembangan gerakan pengikut Kristus yang cukup besar yang menyebabkan ketegangan dan akhirnya perbedaan antara kedua agama tersebut. Dan yang keenam, orang-orang yang takut akan Allah, orang kafir yang percaya kepada Allah dan suka berbakti di sinagoge, tetapi mereka tidak melaksanakan seluruh hukum Taurat dan belum bersunat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 16, Kisah Para Rasul 17 ayat 14, dan Kisah Para Rasul 10 dan 11. Dan teman-teman, kelompok ini di kemudian hari memberi kontribusi yang besar bagi jumlah anggota gereja atau Kristen, karena menjadi Kristen tidak harus sunat lahiriah, tetapi sunat batiniah. Mereka tertarik kepada Kristennya Rasul Paulus daripada Petrus dan kawan-kawan. Dan yang ketujuh, Septuaginta. Teman-teman, Septuaginta ini adalah terjemahan Taurat dalam Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani koine. Dan terjemahan ini dibuat khusus untuk orang Yahudi di luar Israel yang umumnya menggunakan Yunani koine. Oleh karena itu, Septuaginta sangat membantu penginjil dalam dunia Helenisme karena memberikan akses kepada orang Yahudi diaspora terhadap kitab suci mereka dalam bahasa yang mereka pahami. Dan yang terakhir, kedelapan, filsafat. Seperti yang diwakili oleh pemikiran Plato, Stoa, dan Epikureanisme menjadi alat penting bagi bapak-bapak gereja. Mereka menggunakan filsafat untuk menjelaskan iman Kristen kepada orang-orang pintar yang kerap menyerang iman Kristen dengan argumen yang tidak logis.
Sebagai contoh, Agustinus menggunakan filsafat dalam bukunya Disputed Day. Dalam hal ini, filsafat berperang sebagai pendukung dengan artinya adalah penggunaan filsafat untuk menguraikan konsep-konsep Kristen agar lebih dipahami. Demikianlah pemaparan materi dari saya Melissa Kobis terkait dengan perkembangan gereja dalam konteks Helenisme. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan ikuti terus. See you guys. Selamat Natal.